Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Kasih Bimas Islam dari 38 Kabupaten Kota se-Jawa Timur, saudara-saudara penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non-PNS. Hari ini saya akan menyampaikan secara singkat yang terkait dengan pemilihan penyuluh teladan di tahun 2023 ini. Untuk di tahun 2023 ini, pemilihan penyuluh teladan diganti dengan pemilihan penyuluh award atau memberikan penghargaan buat penyuluh agama. Sekali lagi, penyuluh teladan digantikan dengan penghargaan buat penyuluh agama yang punya inovasi dan kreativitas di dalam tugas kepenyuluhannya. Karena ada 7, sekali lagi, ada 7 kategori, 7 core inovasi dan kreativitas penyuluh di dalam rangka melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Karena itu buat saudara yang bergabung untuk melanjutkan supaya kita bisa silaturahim sambung seperti ini, jangan lupa ya di subscribe ya, kemudian di notifikasi, kemudian like, dan selanjutnya silahkan kita akan mengadakan komunikasi lewat media ini. Saudara Kasih Bimas dan saudara penyuluh agama dimanapun Anda berada yang membuka channel ini di channel Suluh Berkah, maka saya akan menyampaikan berkaitan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 198 tahun 2023 ini. Ini ditandatangani tanggal 8 Februari kemarin. Jadi sekarang ditandatangani tanggal 16 Februari kemarin. Jadi ini terkait dengan petunjuk pelaksanaan Penyuluh Agama Islam Award. Penyuluh Agama Islam Award yang di sini dengan dikandung maksud bahwa pemilihan penyuluh atau pemberian penghargaan atau penyuluh agama Islam Award ini dalam rangka memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja penyuluh agama Islam, maka penghargaan demi penghargaan ini diadakan. Yang kedua, bahwa agar proses pemilihan penyuluh agama Islam Award ini bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel, maka disusunlah pedoman ini. Nah, berkaitan dengan inilah yang kemudian ada beberapa hal bahwa juklak atau petunjuk pelaksanaan penyuluh agama Islam Award ini akan dijelaskan dalam lampiran dalam keputusan ini, yang di sini disampaikan bahwa penyuluh agama Islam adalah merupakan perangkat negara yang bertugas melakukan serta mengembangkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan nasional melalui bahasa agama. Karena itulah penyuluh agama Islam ini sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai elemen masyarakat, berbagai elemen masyarakat di grassroots yang terbawah. Karena itulah kegiatan bimbingan penyuluhan ada 4 fungsi. Bagaimana saudara penyuluh melaksanakan fungsi informatif edukatifnya. Yang kedua, bagaimana saudara penyuluh melakukan konsultatif. Kalau informatif edukatif adalah memberikan informasi yang di situ bersifat membina. Konsultatif itu berarti melakukan komunikasi timbal balik yang di situ terkandung apa? Terkandung pemecahan masalah. Advokatif adalah pendampingan hukum, dan yang keempat adalah administratif. Maka fungsi administratif ini akan bisa diportofolikan, dibuktikan secara akuntabel, yang kemudian jikalau ternyata secara informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif didasari dengan bukti-bukti fisik yang lengkap, ada hasil output yang dapat dihasilkan oleh saudara penyuluh, maka ini bisa menjadi calon-calon penyuluh yang akan mendapat award atau penghargaan. Oleh karena itulah pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama semakin menantang buat kita. Ancaman berbagai ideologi global semakin tidak terbendung yang berdampak pada kompleksitas kehidupan sosial keagamaan.
dan sosial kebudayaan masyarakat. Karena itulah peran penyuluh dalam rangka menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan pendekatan kreatif, bermutu, dan praktis, maka penyuluh ini perlu melakukan strategi inovasi dan kreativitas dalam melakukan bimbingan penyuluhan. Penyuluh yang kreatif dan inovatif dalam bidangnya, maka inilah yang kemudian layak untuk mendapatkan penghargaan. Sehingga penyuluh itu tidak hanya cakap untuk berdakwah bilisan, tapi juga bagaimana penyuluh ini memiliki kemampuan dan kedalam keilmuan, pengetahuan sosial budaya, hingga keterampilan tertentu ini dapat menjadi komunikasi alternatif dalam aksi nyata, yaitu dakwah bil hal. Sekali lagi, dakwah bil hal. Karena itulah peran penyuluh di dalam rangka mensinergikan berbagai stakeholder, berbagai komponen yang ada di masyarakat, yang kemudian penyuluh punya peran aktif, maka ini adalah penyuluh yang dapat diandalkan. Karena itulah tugas berat yang diemban oleh para penyuluh itu tentu perlu diberi apresiasi, perlu diberi penghargaan. Nah, makanya inilah yang kemudian pemberian penyuluh Agama Islam Award, penghargaan buat penyuluh ini adalah satu, diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas dan tanggung jawab penyuluh dalam proses pendampingan masyarakat, bersifat advokatif di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, bisa mendorong meningkatkan kreativitas penyuluh dan inovasi penyuluhan agama di Indonesia ini melalui metode dakwah bilhal dengan perbuatan. Dan tentu menguatkan peran dan fungsi penyuluh di tengah keberagaman dan keragaman masyarakat dan budaya bangsa. Karena itulah ada beberapa hal yang perlu dipahami, kategori-kategori penyuluh yang, sekali lagi, kategori-kategori penyuluh yang layak mendapatkan penghargaan ada 7. 1, bidang peningkatan literasi Al-Quran. 2, bidang pendampingan kelompok rentan. 3, bidang kesehatan masyarakat. 4, bidang pemberdayaan ekonomi. 5, bidang pemberdayaan hukum. Ke-6, bidang pelestarian lingkungan. Ke-7, bidang metode penyuluhan baru. Nah, maka inilah yang kemudian untuk penyuluh award, peningkatan literasi Al-Quran. Terkait dengan peningkatan literasi Al-Quran, maka pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dilakukan dalam rangka pengembangan metode pengentasan buta aksara Al-Quran dan penemuan metodologi alternatif seperti apa yang telah diraih oleh penyuluh-penyuluh dari Jember kemarin, yang kemarin terpilih di 2012 menjadi penyuluh teladan nomor 2, yang nomor 1 adalah Saudara Mahin dari Probolinggo kemarin. Ini adalah dalam penemuan metodologi alternatif. Kemudian ada beberapa penyuluh-penyuluh yang menemukan metode alternatif, metode cara membaca cepat, metode cara menghafal, dan sebagainya. Metode-metode ini layak mendapatkan apresiasi dalam rangka peningkatan literasi Al-Quran dalam rangka pemberantasan dan pengentasan buta huruf dan buta aksara Al-Quran. Untuk kategori yang kedua adalah pendampingan. Sekali lagi, kategori kedua. Di kategori kedua ini adalah pendampingan kelompok yang rentan. Siapakah yang menjadi kelompok yang rentan itu? Yang pertama adalah penyandang disabilitas, ya. Penyandang disabilitas. Kelompok yang rentan ini yang pertama adalah penyandang disabilitas. Kemudian selain kelompok penyandang disabilitas, maka anak jalanan. Jadi kalau kemudian saudara penyuluh ini intent mengentaskan anak-anak jalanan untuk tidak ngamen lagi, kemudian dibimbing agamanya, bimbing sosialnya, dibimbing ekonominya, dan kemudian dia mentas untuk tidak menjadi anak jalanan, pengamen, dan sebagainya, maka ini layak untuk mendapatkan apresiasi. Kemudian anak terlantar. Misalkan banyak sekali anak terlantar. Misalkan
apa itu penampungan anak-anak yang terlantar yang tidak diurus oleh orang tuanya, kemudian dibimbing sedemikian rupa, menginvestasikan anak-anak terlantar, atau kaum perempuan, atau masyarakat adat, atau ex-napi teroris. Misalkan saudara penyuluh bersentuhan dengan teroris di lapas, kemudian dijaring lagi, dibuat komunitas dengan ex-napi terorisme, sehingga mereka betul-betul NKRI harga mati di dadanya, atau kelompok lansia. Kelompok lansia itu berarti di Karangwereda, atau korban bencana, atau korban apa ya, perundungan, atau korban KDRT dan sebagainya. Ini jikalau kemudian saudara menemukan kelompok-kelompok yang rentan ini, maka saudara jikalau telah melakukan pendampingan pada kelompok rentan, maka saudara layak untuk mendapatkan apresiasi. Tentu setelah melakukan melalui penilaian yang berkelanjutan. Kemudian bidang kesehatan masyarakat. Walaupun penyuluh ini adalah penyuluh agama, yang tugasnya adalah melakukan bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan dengan bahasa agama, tapi ada yang kedua, penyuluhan pembangunan dengan bahasa agama. Maka kepada saudara penyuluh yang memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat dengan bahasa agama, sehingga saudara mampu melakukan penanggulangan stunting, gizi buruk, atau penyembuhan TBC, atau pendampingan HIV/AIDS, ini saudara layak untuk mendapatkan apresiasi dalam pendampingan ini. Layak untuk mendapatkan award sebagai pendampingan pendampingan kesehatan masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Di pemberdayaan ekonomi ini pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama Islam dilakukan dalam bidang ekonomi Islam seperti pengelolaan zakat produktif, pemberdayaan wakaf, baitul mal wa tamwil, koperasi, kampanye produk halal, pengembangan potensi ekonomi lokal dan sebagainya, maka ini masuk dalam kelompok pemberdayaan ekonomi umat. Sekali lagi, masuk dalam kelompok pemberdayaan ekonomi umat. Yang kelima, penegakan hukum. Saudara penyuluh betul-betul menjadi pionir dalam rangka penegakan hukum seperti anti korupsi, pemberantasan narkoba, literasi hukum. Maka jikalau saudara melakukan pelaksanaan bimbingan penyuluhan agama bidang penegakan hukum dengan bahasa agama, sehingga masyarakat betul-betul anti korupsi, betul-betul narkoba no, literasi hukum yes, melek semuanya, maka bisa diusulkan dalam bidang penegakan hukum. Kemudian pelestarian lingkungan. Pelaksanaan pelestarian lingkungan ini adalah fokus pada penanaman hutan gundul. Ini seperti yang dilakukan oleh Pak Izar dari Bajul Mati ini. Ini udah bertahun-tahun melakukan penanaman mangrove sehingga nampak hasilnya saat ini. Nah, ini ada katakan mangrove ini. Jadi penanaman mangrove ini bisa diusulkan lagi. Untuk Malang bisa mengusulkan Pak Izar lagi dalam rangka ini pelestarian lingkungan. Karena ini nampak jelas. Solutif betul. Sehingga walaupun kemarin sudah penyuluh teladan nomor 2 tingkat nasional, bisa diusulkan lagi. Bisa diusulkan lagi. Atau pengelolaan limbah dan sampah, literasi ekologi dan sebagainya. Kemudian metode penyuluhan baru. Ya. Jadi yang ketujuh, saya ulang lagi, yang keenam ya, pelestarian lingkungan. Di pelestarian lingkungan, bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang berfokus pada kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman hutan gundul, penanaman mangrove, pengelolaan limbah dan sampah, literasi ekologi dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah metode penyuluhan baru, yaitu pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam dengan metode kekinian sebagai respon atas perkembangan teknologi dan pemanfaatan media digital dalam layanan penyuluhan. Ini seperti yang dilakukan saudara Siti Nur Khalifah dari Jember, membimbing untuk tilawatil Quran melalui online, bisa. Ini masuk dalam metode penyuluhan baru, yaitu melakukan penyuluhan lintas batas melalui apa?
melalui media online. Kalau kemudian ini untuk saudara Ana Mufidah dari Kota Malang bisa di penegakan hukum atau bisa di pendampingan kelompok rentan, karena di situ adalah anak jalanan banyak yang di kaum perempuan dan sebagainya. Lah, pada prinsipnya inilah yang perlu dipersiapkan. Ada 7. Saya ulang lagi, 7. Yang pertama adalah bidang peningkatan literasi, yang kedua bidang kelompok rentan, yang ketiga kesehatan masyarakat, yang keempat pemberdayaan ekonomi umat, yang kelima pendekatan hukum, dan yang keenam pelestarian lingkungan, serta ketujuh metode penyuluhan baru. Ketentuan bahwa dalam petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan adalah penyuluh agama Islam yang selanjutnya disebut PAIF. Penyuluh non-PNS adalah PAI honorer yang diangkat dengan SK Kakanwil dengan diberi tugas. Kemudian nominator, ya sekali lagi, ini nanti di tiap-tiap akan ada tim penilai. Tim penilai penyuluh agama Islam, tim penilai penyuluh agama Islam Award selanjutnya disebut dengan tim penilai adalah tim independen yang dipilih, dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan yang memiliki tugas kewenangan. Sehingga ini nanti akan melakukan penilaian, kemudian nominator, nomain adalah peserta yang terpilih setelah lolos dalam proses verifikasi tingkat. Ini untuk tingkat nasional tahap pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan memungkinkan nanti Jawa Timur akan mengirim lebih dari 1 untuk kita kirim ke tingkat nasional. Asal ada betul-betul ada bibit-bibit potensi-potensi berkualitas nasional, kita akan mengirim lebih dari 1 untuk kita kirim. Kemudian presentasi adalah kemampuan menyampaikan pesan dari penyuluhan agama Islam saat menjelaskan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara komunikatif dan efektif. Jadi, apa yang perlu disiapi buat saudara-saudara yang akan mengikuti pemilihan penyuluh award ini? Yang pertama adalah saudara siapkan portofolio, yaitu dokumen yang saudara miliki, lembaga yang saudara miliki, kelompok bimbingan yang saudara miliki, organisasi yang menjadi naungan yang saudara buat dan sejenisnya, yang memiliki tujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian dalam penyuluhan agama Islam Award ini dimaksud adalah portofolio profil saudara selaku penyuluh dan hasil bimbingan saudara selama 2 tahun terakhir ini. Sekali lagi, profil saudara dan hasil binaan saudara selama 2 tahun terakhir ini. Dan ini saya berharap saudara Kasih Bimas dari 38 kabupaten kota memantau penyuluh-penyuluh yang terbaik di masing-masing kecamatan. Prosesnya adalah saudara pilih dari tiap kecamatan dulu, mana yang terbaik di tiap kecamatan yang memiliki kualifikasi itu. Sehingga ini ketentuannya ya, peserta tingkat kabupaten kota adalah penyuluh agama Islam adalah utusan dari KUA kecamatan yang ditunjuk oleh kepala KUA. Utusan adalah ditunjuk oleh kepala KUA. Karena berdasarkan KMA yang terbaru, atasannya penyuluh adalah kepala KUA, baik itu PNS maupun non-PNS. Peserta tingkat kabupaten sekali lagi adalah penyuluh agama Islam utusan dari KUA. Kemudian peserta tingkat provinsi adalah terbaik utusan dari kantor Kementerian Agama yang ditetapkan dengan surat keputusan. Maka nanti kita akan memilih terbaik sesuai dengan bidang itu sehingga ada 7 bidang. Ada 7 bidang itu. Yang ketiga, peserta tingkat nasional adalah peraih anugerah penyuluh agama Islam tingkat provinsi yang ditetapkan dengan SK Kakanwil. Jadi, saudara yang terpilih tingkat provinsi maka akan diberangkatkan untuk dikirim ke tingkat nasional. Kemudian, persyaratan administrasi yang perlu saudara siapkan adalah SK pengangkatan sebagai penyuluh agama Islam atau sebagai penyuluh agama Islam honorer. Yang kedua, aktif melakukan bimbingan penyuluhan minimal 3 tahun bagi PAIF, dan untuk honorer adalah dalam masa bakti periode berjalan dari 2020
sampai sekarang, berarti 3 tahun juga. Kemudian mengisi biodata yang disiapkan oleh panitia dengan pas foto berwarna latar belakang. Kemudian belum pernah juara 1 seleksi pemilihan agama Islam teladan. Selama saudara belum juara 1 tingkat nasional, seperti Pak Izar masih punya peluang untuk ikut. Saudara Abdul A'la dari Tuban masih peluang untuk ikut. Saudara Rofi Udin dari Magetan masih punya peluang. Jadi selama saudara belum juara 1 tingkat nasional, saudara punya peluang untuk mengikuti pemilihan penyuluh award ini. Secara substansial, portofolio kegiatan bimbingan penyuluhan adalah 2 tahun terakhir dengan mendapatkan pengesahan portofolio mulai dari RKO, ya, sekali lagi RKO. Jikalau saudara mengangkat masalah lingkungan, ya, jikalau saudara mengangkat masalah lingkungan, maka rencana kerja operasional saudara berkaitan dengan lingkungan itu perlu saudara portofoliokan. Jikalau saudara bidang penegakan hukum, maka rencana kerja operasional dari penegakan hukum itu perlu saudara persiapkan 2 tahun terakhir. Jikalau saudara pendampingan hukum, maka RKO rencana kerja operasional pendampingan hukum itu saudara siapkan. Dengan apa? Masing-masing itu rencana kerja operasional, materi yang saudara lakukan dengan yang saudara lakukan laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, udah mengarah ke itu. Sehingga antara hasil dengan proses itu ada. Jadi penilaian ini berangkat dari perencanaan, prosesnya kayak apa, hasilnya kayak apa. Nah, inilah yang kemudian tidak terpisah-pisah loh ya. Sekali lagi, penilaian portofolio ini tidak terpisah-pisah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasilnya. Hasilnya sudah nampak. Prosesnya kayak apa? Kemudian perencanaannya kayak apa? Rencana kerja operasionalnya kayak apa? Ibarat seorang yang mengajar, ya RPP, rencana program pembelajaran. Kalau saudara adalah rencana program penyuluhannya kayak apa begitu. Jangan sampai rencananya hanya majelis taklim, tapi yang diceritakan tentang lingkungan hidup. Ini namanya apa itu? Joko Sembung. Joko Sembung makan permen ya. Gak nyambung men. Itu namanya Joko Sembung makan permen. Gak nyambung men gitu. Kemudian apa yang telah saudara lakukan ini, saudara ya, atau Joko Sembung nampak becak gitu ya, gak nyambung cak gitu ya. Nah, selain portofolio, yang saudara siapkan adalah video pendek yang menggambarkan program bimbingan penyuluhan Anda sesuai dengan kategori penghargaan yang Anda ikuti. Sekali lagi, video pendek menggambarkan program bimbingan penyuluhan sesuai dengan kategori penghargaan yang Anda ikuti. Durasinya hanya 4 menit ya. Durasinya hanya 4 menit disertai dengan testimoni dari stakeholder, tokoh masyarakat, dan tidak menggunakan backsound yang melanggar hak cipta. Kalaupun toh Anda menggunakan backsound, ketika saudara unggah di YouTube ada hak cipta, berarti itu tidak memenuhi syarat ya. Karena jikalau kemudian ada pelanggaran hak cipta, maka pelanggaran itu akan menjadi tanggung jawab peserta, bukan tanggung jawab panitia. Kemudian mekanismenya sekarang. Apa yang perlu disiapkan? Mekanisme penyelenggaraan, kepanitiaan. Maka di tingkat kecamatan perlu membentuk panitia. Di tingkat kabupaten perlu membentuk panitia. Di tingkat provinsi perlu membentuk panitia. Dan di tingkat nasional juga dibuat panitia. Apa tahapannya? Membuat petunjuk pelaksanaan. Ini sudah ada petunjuk pelaksanaan. Ini adalah, yang kedua adalah sosialisasi. Ini, video ini sengaja adalah bagian dari sosialisasi. Agar apa? Ini sosialisasi. Ini sekali lagi, ini kami buat dalam rangka mensosialisasikan pemilihan penyuluh agama Islam Award. Sekali lagi, konten ini sengaja saya buat dalam rangka sosialisasi. Karena
pedoman petunjuk pelaksanaan sudah ada ya, tinggal kita baca bareng-bareng seperti ini untuk dilihat oleh saudara penyuluh dan saudara Kasih Bimas. Kemudian merumuskan strateginya langsung saya share ke Japri Panjenengan dan saya share ke grup-grup penyuluhan. Dan supaya ini selanjutnya setelah saudara melihat ini, tolong dikoordinasikan dengan jajaran yang ada di Kementerian Agama. Kemudian menyebar rilis virus, kemudian menyebarkan informasi ke seluruh penyuluh tanpa kecuali dan memanfaatkan media sosial bekerja sama dengan media massa. Nah, pendaftaran, sekali lagi pendaftaran dilakukan secara online ya. Pendaftaran dilakukan dalam dua jalur, dicalonkan oleh jajaran Kemenak setempat atau dicalonkan oleh tokoh masyarakat setempat. Maka sebetulnya jika ada saudara penyuluh yang betul-betul bagus, maka tokoh masyarakat setempat bisa mendaftarkan saudara. Karena itu tugas penyuluhan ini bukan individu loh ya. Tugas penyuluhan ini adalah kerja jamaah. Karena itu jikalau ada penyuluh yang punya potensi, maka keseluruhan di wilayah kecamatan itu, keseluruhan di wilayah kabupaten atau kota itu turut mendukung untuk mempersiapkan. Bila perlu biaya, tolong dibantu karena secara energi, pekerjaan, tenaga sudah berjibaku dalam melakukan inovasi dan kreativitas itu, maka jangan dibebani dengan beban-beban yang lain. Maka ringankan beban itu dengan prinsip ta'awanu alal birri wa taqwa. Menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Karena melakukan bimbingan penyuluhan adalah bagian dari kebaikan itu. Kemudian peserta membuat video dan tulisan yang terkait kiprahnya. Video dan tulisan yang terkait dengan kiprahnya. Maka apa yang saudara lakukan, saudara tulis dalam bentuk karya tulis. Ya, saudara bentuk dalam bentuk karya tulis. Karena itulah seleksi tingkat kabupaten, Kemenak kabupaten atau kota menentukan waktu tempat penyelenggaraan proses seleksi. Kemenak kabupaten kota menentukan tim seleksi. Kemudian tim penilai memilih 7 penerima anugerah tingkat kabupaten kota bidang kategori dengan mengikutkan seleksi. Ini sudah tidak ada namanya PNS atau non PNS. Kalau di bidang itu PNS, ya itu kirimkan. Kalau 7-7-nya ada, kirimkan semua. Proses seleksi sesuai dengan kriteria penilaian dalam juknis ini. Selanjutnya akan dilaksanakan setelah kabupaten menetapkan 7 bidang itu, maka akan diseleksi di tingkat provinsi. Hasil dari tingkat provinsi akan dikirim ke tingkat nasional. Maka bagaimana langkah-langkahnya? Ini schedule-nya ya. 1 Januari sampai 15 Februari ini adalah persiapan. 16 Februari sampai 15 April adalah sosialisasi ya. Makanya 16 Februari sampai 15 April adalah sosialisasi. Mulai dari 16 April sampai 15 Mei adalah pendaftaran online. 16 Mei sampai 15 Juni adalah seleksi tingkat kabupaten kota. Kemudian 16 Juni sampai 15 Juli seleksi penetapan tingkat provinsi. Kemudian 16 sampai 30 Juli adalah seleksi tingkat nasional tahap 1. 1 sampai 15 Juli adalah tingkat nasional tahap 2. Dan tanggal 16 Juli dilaksanakan pemberian penganugerahan. Dan untuk Provinsi Jawa Timur, ini nanti akan kita pantau semuanya. Sekali lagi akan kita pantau. Sekali lagi untuk tingkat Provinsi Jawa Timur akan kita pantau. Sekali lagi, tolong persiapkan dengan sebaik-baiknya proses seleksi ini. Ini adalah tempo penyelenggaraannya. Dan kalau kemudian dilihat dari alur penyelenggaraan, jelas persiapan tadi dari tanggal berapa tadi, sosialisasi sudah tanggal berapa sampai berapa tadi, pendaftaran via online tadi tanggal berapa sampai berapa tadi, sudah tadi, kemudian seleksi tingkat kabupaten, dilanjutkan penetapan tingkat provinsi, kemudian seleksi tingkat nasional, tahap 1, tahap 2, dan kemudian diberikan penganugerahan. Saudara, sahabat Suluh Berkah dan dari Kasih Bimas, dan penyuluh agama Islam dimanapun Anda berada, demikian sosialisasi dari pemberian penyuluh agama Islam Award atau penghargaan kepada penyuluh agama dengan 7 kategori tadi. Mudah-mudahan apa yang ada di Jawa Timur ini
7 kategori, mudah-mudahan ada semua dan semuanya mudah-mudahan sukses buat penyuluh. Kalau kita tanya siapa kita? Kita adalah penyuluh agama Islam. Kunci sukses adalah ikhlas dan sabar serta tangguh dalam menghadapi apapun. Dan inilah bagian yang tak terpisahkan dari apa yang kita lakukan selaku penyuluh agama Islam. Karena itulah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.